Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya James, yang akan memandu mastering program webinar pada hari Sabtu, 5 Desember 2020. Acara ini disponsori oleh GE Healthcare. Mohon maaf, acara ini disponsori oleh PT Mulia Husada Jaya yang merupakan channel partner dari GE Healthcare. Telah hadir bersama kita Bapak Yudi Wijaya selaku Business Development Executive dari PT Mulia Husada Jaya. Beliau akan memberikan presentasi singkat mengenai produk USG dari GE Healthcare. Kepada Bapak Yudi, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi Wijaya. Saya merupakan Business Development Executive dari PT Mulia Husada Jaya. PT Mulia Husada Jaya didirikan sejak tahun 1995 dan berkantor pusat di Surabaya. Dengan area coverage kami hampir mencakup seluruh Indonesia. Kami memiliki 15 kantor cabang dan 8 representatif sales yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain bekerjasama dengan GE dalam mendistribusikan GE Voluson, kami juga bekerjasama dengan brand-brand ternama seperti Diargem, Ambu, Boston Scientific, Kiran, dan Schiller. Berikut merupakan Voluson portofolio. Untuk entry level, kami memiliki Voluson P Series yang terdiri dari dua tipe, yaitu Voluson P6 dan Voluson P8. Yang terbaru, yaitu Voluson Swift yang akan didistribusikan pada tahun 2021. Untuk middle level, kami memiliki Voluson S8, S8 Touch, dan Voluson S10. Untuk expert level, kami memiliki Voluson E6, E8, dan E10. Pada kesempatan kali ini, Yudi akan mempresentasikan Voluson E6. Voluson E6 memiliki ukuran layar 23 inch LED dengan multitask panel sebesar 12.1 inch. Voluson tipe E series bisa disebut sebagai the fastest Voluson ever karena telah dilengkapi dengan hard disk dengan teknologi SSD dan untuk penyimpanan data memiliki hard disk sebesar 1 TB. Voluson E-Series dibangun di atas Radeon System Architecture yang telah dikembangkan sejak tahun 2015 dengan hardware dan software yang telah disempurnakan untuk memperkuat kinerja seperti pada beamformer, performa CPU, serta pemrosesan secara paralel sehingga mendapatkan gambar yang maksimal dengan lebih efisien. Voluson E6 telah dilengkapi dengan HD Live Silhouette untuk membantu menampilkan tahap awal implementasi dan keadaan kantong kehamilan, serta juga dapat digunakan untuk melihat organ interna pada janin. Voluson juga concern mengenai keamanan janin, maka kami memiliki pengaturan yang membatasi penggunaan TI dan MI. Contohnya pada kiri layar, penggunaan Doppler yang sesuai dengan preset yang telah diatur sebelumnya. Di kanan layar, penambahan AU indikator MI atau TI akan berubah menjadi orange dan akan muncul peringatan di kiri bawah layar. Dan gambar terakhir ini adalah bagaimana pengaturan pembatasan MI atau TI pada trimester pertama. Kemudian, bagaimana pengaktifan peringatan jika MI lebih dari 1, serta pengaturan pembatasan MI di bawah 1 pada pemindahan 3D ataupun 4D. Selain itu, Voluson E6 juga telah dilengkapi dengan software Sonoa VC Follicle, sebuah software yang dapat secara otomatis menghitung jumlah dan volume pada follicle yang telah distimulasi. Selain itu, juga dilengkapi dengan Sono AVC Antral, yaitu sebuah software untuk menghitung jumlah antral follicle.
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Voluson webinar kami, silakan memfollow Instagram kami ataupun dapat juga memfollow Facebook kami atau dapat juga menghubungi call center kami di 081 2920 88 Bagi yang telah memiliki Voluson, jangan lupa untuk meregistrasikan Voluson Anda pada www.volusonclub.net untuk mendapatkan informasi produk, artikel terkini mengenai COVID, video-video edukasi, ataupun dokter sekalian dapat memposting gambar hasil USG dokter di Voluson Club. Untuk informasi lebih detail mengenai produk-produk dari Voluson, nantikan presentasi dari Yudi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yudi atas presentasinya. Jangan lupa untuk follow sosial media, Instagram maupun Facebook dari PT Mulya Husada Jaya untuk mendapatkan update seputar event dan produk. Pembicara kita pada hari ini adalah Dr. Manggala Pasca Wardana, konsultan spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau merupakan staf divisi feto maternal, Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Rumah Sakit Universitas Airlangga. Beliau mengambil pendidikan dari S1 sampai konsultan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saat ini, beliau aktif di prenatal diagnostik dan fetal treatment. Pada webinar kali ini, kita akan membahas tema Identifying Common Abnormal Structure. Baik dokter, mungkin kita bisa mulai untuk pemaparan materinya. Kepada Dr. Manggala, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas James. Jadi seperti saya bicarakan tadi, ini merupakan topik yang berurutan ya. Jadi kita ngomong masalah janin tentunya yang sering banyak menyebabkan masalah kelainan. Jadi yang pertama mungkin fokus ke saraf, yang kedua kita fokus ke jantung. Jadi seharusnya ini berurutan setelah Dr. Agus Sul memberikan basic fetal echocardiografi yang sudah sangat lengkap sekali. Dan untungnya Dr. Agus Sul bicara duluan, jadi semuanya sudah paham harusnya. Jadi di sini saya menambahkan sedikit dari basic fetal echocardiografi itu, bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada kelainan jantung ya. Lalu berikutnya berurutan tentang preeklamsi ya, kemarin sudah dibilang oleh Dr. Aldi dan disampaikan Dr. Aldi, dan mungkin berikutnya tentang placenta akreta yang akan disampaikan oleh Dr. Rozi ya. Jadi saya akan langsung masuk aja. Jadi ini ya, kira-kira kalau kita ngomong masalah USG pada jantung atau kita ngomong fetal echo, selalu yang ada dalam pandangan kita sulit ya. Tapi ya memang sulit ya. Jadi saya sendiri juga belajar banyak sekali dari Prof. Eri, Dr. Agus Sul, Dr. Adit, senior-senior saya, Dr. Ernawati, Dr. Budi Wicaksono, Dr. Aldi. Kadang-kadang kita belajar yang simpel aja. Misalnya contohnya di sini saya memberikan gambar yang sebelah A ini, di mana jantungnya mengarah ke sini, tapi kalau kita melihat bawahnya, jantungnya arahnya ke atas. Ini kesannya kok beda arah ya, beda arah jantungnya. Jadi padahal ini adalah sama-sama normal, di mana yang satu karena bayinya posisinya kepala di bawah, yang satunya posisinya sungsang ya. Dijelaskan biasanya. Kemarin Dr. Agus sudah menjelaskan dengan baik sekali dengan menggunakan tangan ini ya. Tapi kadang-kadang kita sendiri pun sudah mencoba berulang kali kok sepertinya sulit. Nanti di sini mungkin saya akan memberikan beberapa pandangan lain, cara-cara yang lain yang biasanya dilakukan, yang mungkin moga-moga bisa memudahkan kita semua untuk melakukan ultrasound ini ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kok penting ya USG pada jantung ini, kenapa kok penting ya? Karena kita ketahui bersama bahwa semua kehamilan tentunya ada risiko 6% mengalami kelainan berdefek ya. Nah, kalau kita lihat 5 terbanyak, ini adalah yang pertama adalah congenital heart disease atau kelainan jantung bawaan ya, penyakit jantung bawaan. Kalau kita lihat
berapa di populasi, kemungkinannya sekitar 0,8%. Yang kedua baru NTD, mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Lalu berikutnya mungkin kita kenalnya Down syndrome atau orang-orang kenalnya Down syndrome. Tapi sebenarnya itu malah nomor 4 ya. Yang pertama kali paling banyak justru kelainan jantung. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi ini dengan baik, tentunya akan memberikan outcome yang lebih baik. Nah, belajar dari makalahnya March of Dimes juga, ini ternyata kalau dilihat dengan adanya diagnosis prenatal yang baik, di negara maju ini bayi-bayi yang kelainan ini 70% selamat ya. Itu sangat berbeda tragis dengan negara berkembang, di mana negara berkembang 90% justru tidak selamat ya. Salah satu penyebabnya adalah kadang-kadang kita tidak dapat mendiagnosis dengan baik sehingga bayi dalam kondisi yang lebih buruk diketahuinya. Nah, kita fokus sekarang ke masalah congenital heart defect ya. Apa sih pentingnya kita melakukan diagnosis prenatal pada kelainan jantung bawaan ini? Tentunya yang pertama kita bisa mempersiapkan keluarga untuk persiapan. Ya. Tentunya pasti kalau keluarga mendapatkan hal yang buruk tentang bayinya ada kelainan ini dan lain sebagainya, pasti cemas dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi justru tugas kita di sini adalah kita sama-sama mempersiapkan agar ibu itu cepat keluar dari fase cemasnya, fase denial-nya untuk segera masuk ke fase acceptance ya. Karena penting sekali supaya bisa mempersiapkan nantinya persalinan di mana dan mendiskusikan nanti kira-kira ini bisa dikoreksi apa enggak dan lain sebagainya ya. Nah, ini penelitian-penelitian dari luar ya, rata-rata kalau ada kelainan jantung lebih dari 50% membutuhkan operasi ya, dan survival rate-nya sebenarnya sangat bagus kalau misalnya diagnosis prenatal ini dilakukan dengan baik dan diketahui lebih dulu ya, dan tentunya medical cost-nya juga akan sangat menurun ya. Ada suatu penelitian yang cukup menarik, bahkan kalau misalnya kita bisa mendiagnosis prenatal, kemungkinan keberhasilan post-operatifnya atau post-operatif survival-nya bisa sampai 100%. Ya, beda dengan yang tidak kita diagnosis, sehingga biasanya bayi-bayi itu datang dalam kondisi yang sudah buruk. Ya. Ada yang menarik lagi adalah beberapa kasus ya, contohnya seperti tetralogy of Fallot atau transposition great artery. Ini adalah beberapa penyakit yang sifatnya duct dependent. Duct dependent itu dia membutuhkan ductus arteriosus ya. Mungkin contoh gampangnya seperti ini. Misalnya ada tetralogy Fallot, tentunya kita tahu salah satu tandanya tetralogy Fallot adalah adanya pulmonal stenosis ya. Kalau ada pulmonal stenosis begitu bayi baru lahir, harusnya darah itu bisa mengalir ke paru-paru melewati arteri pulmonalnya, tapi karena ada pulmonal stenosis yang masuk sana tentunya sedikit, sehingga kadang-kadang butuh aliran darah dari tempat lainnya. Salah satunya adalah ductus arteriosus. Jadi dengan adanya ductus arteriosus ini, darah yang mengalir dari aorta bisa kembali ke pulmonal sehingga dapat memberikan darah ke paru-paru lebih banyak lagi. Tentunya pada kasus-kasus seperti ini, jika lahir karena darah yang masuk ke paru-paru berkurang, oksigenasi berkurang, biasanya muncul sianosis pada bayinya. Yang dilakukan apa? Karena tidak tahu ini ada kelainan jantung, pasti yang pertama kali dilakukan adalah memberikan oksigen. Ya. Dan bila kita memberikan oksigen dosis tinggi, tentunya efek pada PDA atau efek pada duktusnya, dia akan lebih cepat menutup. Padahal bayi-bayi ini adalah ductal dependent atau dia membutuhkan ductus arteriosus itu untuk tetap membuka. Jadi kalau ini terjadi, tentunya akan memperburuk kondisi bayi itu sendiri ya. Jadi kadang-kadang ada bayi biru dikasih oksigen malah ujung-ujungnya meninggal dan lain sebagainya. Jadi beberapa hal perlu penanganan yang khusus ya. Nah, yang terakhir mungkin kita ketahui bersama bahwa kalau kelainan jantungnya berat, tentunya dia biasanya membutuhkan koreksi dalam 1 tahun. Dan ini beberapa literatur menyebutkan 25% kelainan jantung bawaan tidak terdiagnosis ya. Kadang-kadang dokter anaknya sendiri juga tidak mendiagnosis, tidak aware kalau misalnya kita juga tidak melakukan diagnosis dengan baik. Ujung-ujungnya adalah tentunya koreksi yang suboptimal, sehingga kalau dilihat cost-nya biasanya kalau misalnya sudah diketahui diagnosis prenatal, cost-nya bisa sangat turun sekali. Ya. Nah, ini sedikit gimana sih detection rate-nya? Ternyata detection rate-nya kalau dari literatur 57%. Jadi memang sebenarnya kalau kita pun miss terhadap hal itu wajar, tapi buat saya adalah jangan sampai kita
pasrah dengan nilai 57% ini. Kalau kita bisa mendeteksi lebih bagus, tentunya akan lebih baik. Ya. Variasinya sangat tinggi karena sangat tergantung operator dependent, seperti Dr. Agus Sul sudah menjelaskan, dan ada beberapa kelainan yang tidak bisa didiagnosis, contohnya ASD sekundum, PDA, ya, dan ataupun ada beberapa kasus yang ada obstruksi ringan, ya, jadi kelihatannya akan terlambat, ya. Jadi misalnya pada koarktasio aorta yang sangat ringan sekali, kadang-kadang kita nggak bisa melihat ada masalah pada jantung atau enggak. Dan ini juga penting. Jadi kalau di UK untuk melakukan USG fetal anomali secara keseluruhan minimal dilakukan 30 menit. Dan tentunya ini tidak bisa kita lakukan kalau misalnya pasiennya banyak sekali, kita USG hanya minimal paling untuk melihat estimated fetal weight-nya berapa, presentasinya berapa, itu pun biasanya nggak cukup, ya. Jadi kalau misalnya memang kita niat untuk mengevaluasi kelainan, tentunya kita harus agak lama sedikit ke pasien, ya. Jadi kalau saya sih biasanya usahakan setiap pasien minimal sekali aja pada mid trimester kita USG agak lama untuk pasien itu, untuk melihat sekilas dari atas sampai bawah, ya. Nah, dari jenis-jenis kelainannya juga sangat spesifik sekali, ya. Kita lihat di sini, kalau kelainannya kompleks, misalnya kelainan jantungnya kompleks, tentunya kita dengan mudah akan melihat ada masalah di four chamber view, ada AVSD misalnya. Kita juga akan lebih mudah melihatnya. Beda kalau ada kelainan-kelainan yang sifatnya di outflow tract-nya, karena kita kadang-kadang tidak terbiasa untuk mengevaluasi outflow tract, sehingga deteksi outflow tract ini bisa turun sekali sampai 15%. Kita bisa lihat grafiknya di sini, ya. Kalau VSD, AVSD, ini deteksi antenatalnya sangat bagus, deteksi prenatalnya, sedangkan kalau masalah-masalah outflow tract seperti tetralogi Fallot atau TGA, tentunya postnatal diagnosisnya yang lebih dominasi di sini. Ya, jadi di sini pada hari ini saya akan sedikit membahas tentang extended basic scan, ya. Mungkin kemarin juga sudah dijelaskan oleh Dr. Agus Sul. Jadi di sini saya akan hanya membahas tentang four chamber view dan outflow tract, ya. Minimal ini harusnya bisa 90% detection rate. Saya nggak akan membahas tentang potongan sagital untuk melihat arcus aorta dan lain sebagainya. Jadi saya mencoba untuk bagaimana kita bisa dengan mudah mengeksplor ini dan menghubungkan dengan kelainan-kelainan yang ada, ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya saya sendiri dosen kalau ngajar mahasiswa, yang penting ketahui gambaran yang normal, ya. Ini masalahnya, kadang-kadang cari gambar yang normal aja sulit setengah mati. Ada beberapa yang saya pelajari pada waktu saya belajar dulu, mungkin bagi saya yang paling penting adalah probing kita harus baik, ya. Probing itu bagaimana kita memegang probe, ya. Lakukan orientasi arah, dan hal yang paling penting adalah hal yang terakhir ini. Yang harus kita USG adalah janinnya. Kadang-kadang kita salah, yang kita USG itu perut ibunya, sehingga kita nggak fokus untuk melihat masalah pada janinnya, ya. Ini sebagai contoh, ya. Ini pada kasus presentasi sungsang, punggungnya di sebelah kanan, ya. Kanan ibu, ya, atau kiri kita biasanya kalau kita melakukan USG, ya. Nah, probe punya marker di sini, ya. Kita kalau tempelkan seperti ini, gambarnya akan seperti ini, ya. Jadi yang ada probe-nya ini di sebelah kiri biasanya. Jadi kalau kita lakukan gini, ini adalah gambaran yang di sebelah kiri, sehingga atasnya adalah kepala, ya. Atasnya kepala, bawahnya kita bisa lihat sedikit portion dari bladder ibunya di sini bagian bawah. Nah, kalau kita melakukan USG, alangkah baiknya kita melakukan rotasi itu ke counterclockwise atau kebalikan dari arah jarum jam, ya. Jadi kita counterclockwise sehingga kiri tetap di kiri, ya. Jadi misalnya markernya di sini, kiri tetap kiri dan kanan tetap kanan. Kanan kita, ya, bukan kanan ibunya, ya. Jadi kita kalau melihat gambaran seperti ini sesuai, oh kirinya punggung, ya. Tulang belakangnya ada di kiri dan di sebelah kanan ada ekstremitasnya, ya. Jadi ini sangat penting. Kadang-kadang kalau kita megang probe-nya dan kita bergeraknya searah jarum jam, tentunya orientasi arah akan menjadi kacau di sini, dan biasanya malah semakin pusing nanti kita mendiagnosis masalah pada janin. Nah, mencari jantung, ya, lagi-lagi mencari jantung, dan ini yang paling penting adalah kita USG bayinya. Kadang-kadang kita arah USG itu sesuai dengan sumbu perut ibunya, ya, atas ke bawah gini. Padahal janinnya misalnya kita bisa melihat ternyata punggungnya itu miring kayak gini. Tentunya kalau kita mau melakukan sweep jantung, kita harus sesuai dengan
kondisi janinnya. Jadi arahnya harus seperti ini ya. Jadi kalau kita letakkan probe di sini, kita mengalirnya ke arah sesuai dengan sumbu panjang bayinya ya, seperti ini. Nah, ini contoh dari kita melakukan sweep ya. Saya coba melakukan sweep dari abdomen sampai ke three vessel view ya. Untungnya WSG sekarang bisa kita lihat ulang ya, jadi bisa mode video yang kita potong satu persatu ya. Jadi sehingga sebenarnya kita nggak perlu terus-terusan WSG ini normal apa enggak. Kalau misalnya kita mau cepet-cepetan nggak apa-apa. Tapi kalau kita ingin menganalisis satu-satu, cukup kita melakukan sweep. Habis itu kita analisis lagi gambarnya ini sudah sesuai nggak, ada yang masalah apa enggak dan lain sebagainya ya. Jadi contohnya misalnya kita menganalisis dari abdomen dan four chamber view, sudah kita hentikan gambarnya di sini, kita coba analisis dan lain sebagainya, kita lihat arahnya dan lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan Dr. Agustul kemarin. Ya. Dari sini kita bisa mengetahui struktur-strukturnya, kita bisa mengevaluasi. Mungkin kemarin sudah dijelaskan kalau atrium kiri dia lebih bergerigi, atrium kanan lebih globular, di ventricle kanan ada ada moderator band di sini dan lain sebagainya. Jadi dari situ kita bisa melakukan identifikasi yang mudah. Naik sedikit lagi gambarannya akan seperti ini. Ada LVOT kita sebutnya ya, left ventricular outflow tract. Dari sini kita bisa melihat aorta ascendennya ada di sini ya. Naik sedikit lagi kita sudah bisa melihat right outflow tract ya. Jadi dari sini right ventricle ke pulmonal artery dan ada cabang biasanya ya. Gambarannya sama persis seperti ini. Dan kita naik lagi sedikit, kita akan cukup melakukan sweep, disimpan, kita ulang-ulang lagi, kita lihat gambarannya normal apa enggak ya. Mudahnya seperti itu ya, mudahnya seperti itu. Nah, satu lagi mungkin gerakan yang perlu kita pahami bersama adalah karena jantung itu kadang-kadang susah ya kita menginterpretasikannya. Ini contohnya ya. Jadi ada jantung, di bagian atasnya ini ada plasenta. Tentunya kalau ada plasenta, hasil BIM-nya yang ke bawah tentunya akan berkurang, sehingga kalau kita lihat di sini kesannya kok kayak ada VSD ya di sini ya, padahal belum tentu ada VSD di sini, sehingga kita harus merotasi bayinya ya. Lagi-lagi yang saya bilang bukan merotasi perut ibunya tapi merotasi di bayinya. Jadi kita coba melihat ke sini. Jadi kalau misalnya saya lihat grafiknya di sini bukan digeser ke sini ya. Kalau digeser ke sini lagi-lagi kita nge-WSG ibunya, tapi kita ingin membuat kita melihat dari depan sedikit, jadi seperti ini, ya, punggungnya di belakang di sini ya. Kalau kita lihat yang bawah sini, setelah jantungnya di sini, kita ingin melihat dari sini supaya kita bisa melihat septal view ya, atau perpendikular dari septumnya ini, kita geser ke sini. Ya. Jadi ini yang saya sebut merotasi bayinya. Jadi kita jangan nge-WSG perutnya, tapi nge-WSG bayinya posisinya kita harus tahu arahnya di mana dan kita ikutin arah bayinya. Ya. Nah, kita harus juga tahu flow-nya ya, seperti kita mungkin singkat aja flow-nya tentunya dari superior vena cava, inferior vena cava masuk ke atrium kanan, ada flow ke foramen ovale di sini. Jadi kalau kita melihat foramen ovale, katupnya selalu mengarah ke sebelah kiri. Nanti kalau ada yang mengarah ke sebelah kanan, berarti biasanya ada pembuntuan di sebelah kiri. Ya, jadi gampang-gampangannya seperti itu. Supaya kita tahu tanda-tanda seperti itu, kita harus tahu flow-nya. Oh, flow-nya dari atrium kanan ke atrium kiri. Jadi seperti ini. Di atrium kiri ada vena-vena pulmonal seperti ini, masuknya seperti ini, dan lain sebagainya. Kalau dari ventricle kiri, masuknya ke aorta, oh arahnya sedikit ke sebelah kanan. Kalau dari ventricle kanan, masuk ke pulmonal artery, oh arahnya sedikit ke kiri ya. Jadi dari flow-flow seperti ini kita bisa membayangkan gambarnya seperti apa. Contohnya seperti ini ya. Batangan four chamber view, ada vena pulmonal di sini masuk ke sini ya. Gambarnya persis sama ya. Kalau kita LVOT dari ventricle kiri ini arahnya ke sebelah kanan. Sama, dari ventricle kiri arahnya ke sebelah kanan. Begitu pula kalau kita ngomong right ventricle outflow tract dari pulmonal artery sini, ya ini gambarannya persis seperti ini, bercabang dan di belakangnya ada aorta, belakangnya lagi ada superior vena cava. Ya, tentunya three vessel view juga memiliki gambaran yang hampir sama seperti itu. Jadi tetap kita harus memahami posisi-posisi jantungnya, bayangkan aja jantung itu seperti apa, outflow tract-nya seperti apa, dan itu tentunya disesuaikan dengan gambaran yang kita temukan di USG. Ya. Nah, saya mencoba memilah-milah sedikit, jadi kita mencoba melihat secara sistematis ya. Tentunya kalau kita melihat jantung,
kita harus tahu dulu situsnya ya. Jadi dia posisinya sudah benar atau tidak dan lain sebagainya. Lalu aliran darah dari vena akan masuk ke atrium, atrium akan masuk ke ventricle melalui atrioventricular junction ya, melalui katup mitral dan tricuspid, lalu dari ventricle akan masuk ke outflow tract melalui ventriculo-arterial junction ya. Dari sini kita coba melihat sebelah sini, ini akan bisa kita deteksi semuanya melalui four chamber view. Jadi kalau ada masalah, kita bisa tahu di sini. Masalahnya apa aja kira-kira? Mungkin kalau mau hafalin boleh, mau lihat langsung boleh. Jadi kira-kira masalah yang bisa ditemukan seperti ini. Ya, masih ada beberapa masalah-masalah lain, tapi ini saya sebutkan masalah-masalah yang besar aja. Masalah bisa masalah dari situs, ya, misalnya situs inversus, situs ambigua. Masalah juga bisa ada di septum. Kita habis itu fokus ke jantung kiri ada masalah apa, kita fokus ke jantung kanan ada masalah apa. Jadi kalau kita melihat four chamber view, kita lihat situsnya. Ini sudah benar apa enggak? Kita lihat tengahnya, septumnya sudah benar apa enggak, kita lihat jantung kirinya, kita lihat jantung kanannya, ya, kebesaran atau kekecilan. Jadi cukup mengevaluasi seperti itu, nanti kita coba identifikasi masalah-masalah yang mungkin keluar apa aja. Nah, kalau kita mau mengevaluasi outflow tract, ya tentunya kita harus melihat outflow tract. Ya, outflow tract tentunya keseluruhan ini, LVOT, RVOT, dan TVV. Ya. Dari sini kita akan melihat beberapa kelainan. Ya. Ini khusus untuk masalah septum, ada VSD yang baru kelihatan setelah kita mengevaluasi outflow tract. Jadi kalau kita nggak mengevaluasi outflow tract, VSD ini nggak akan kelihatan ya. Atau VSD namanya perimembranous outlet atau membranous ya, atau subaortic namanya. Pokoknya baru kita bisa lihat setelah kita melihat outflow tract ya. Ada kelainan-kelainan lain, TOF, TGA, DORF, truncus arteriosus yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu di sini ya. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama adalah masalah dari situs ya. Kalau kita ketahui masalah dari situs ini sekitar 1/10.000, sedikit sekali dan hanya 3% dari seluruh congenital heart disease ya. Clue-nya adalah ini, kelainan jantungnya kompleks ya. Jadi kalau kita melihat jantung susah sekali melihat strukturnya, kita kadang-kadang harus curiga, jangan-jangan ini ada masalah situs ya. Biasanya soalnya disertai kelainan jantung yang kompleks. Lalu yang kedua adalah kemungkinan jantung dan lambung bisa beda arah ya. Dan biasanya ada gangguan hubungan dari vena dan atrium ya. Ini gambaran skemanya ya. Kalau situs inversus itu dari normalnya jantung arahnya ke kiri, dia berubah arah, jantung arahnya ke kanan. Lambung yang ada di kiri berubah, lambungnya di kanan. Ya. Lalu ada juga yang namanya situs ambigua. Ya. Kita bagi menjadi left atrial isomerism dan right atrial isomerism. Maksudnya left atrial isomerism itu apa? Atrium, jadi bagian kirinya berulang. Jadi sebelah kanannya itu merupakan duplikasi dari bagian kirinya. Sehingga di sini kita menemukan left atrium jumlahnya 2. Ya, left atrium jumlahnya bentuknya lebih bergerigi tadi. Dan karena spleen itu ada di sebelah kiri ya, jadi dia juga spleennya banyak, polisplenia makanya biasanya nyebutnya. Beda dengan right atrial isomerism, kalau right atrial dua-duanya adalah bagian kanan ya, sehingga kita akan menemukan right atrium 2 ya di sini ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama di sini. Ini adalah abnormal situs ya. Nah, ini contoh kelainan jantung kompleks seperti saya sebutkan tadi. Kadang-kadang susah kita mengidentifikasi ini gambarnya kayak apa ya. Ya, septumnya bermasalah dan lain sebagainya. Kita mungkin bisa mengidentifikasi dari atriumnya. Jadi kalau atriumnya sama-sama bentuknya globular kayak gini, biasanya ini right atrium, berarti right isomerism. Kalau dua-duanya sama-sama bergerigi seperti ini merupakan tanda dari left isomerism. Ya. Kalau situs inversus seperti apa? Ini yang saya sebutkan tadi ya. Ini gambarannya seolah-olah kalau kita ngelihat ya, ini kan kayak ke kiri ya gambarannya ya. Jadi ada spine di sini, dada di sini, jantungnya seperti pointing ke arah kiri ya. Tapi kalau kita melihat jantung kayak gini, apakah ini situs inversus? Belum tentu, karena tergantung posisi janinnya tadi. Saya ajarkan sedikit bagaimana cara melihat jantung, posisi jantung ya. Ini yang menurut saya lebih mudah bagi saya. Mungkin semua punya cara-cara yang lain, tapi mungkin bagi saya lebih mudah. Di sini, apa masuk di sini? Jadi tentunya kalau kita melihat pandangan fisiologis ya, biasanya kalau kita melihat jantung kan lebih pointing ke kiri ya. Saya anggap sini kiri, ini kanan ya. Biasanya kalau saya melihat gampang-gampangannya, enak-enakannya adalah kirinya ke sini ya. Kalau ada jantung arahnya ke sini, oh berarti kebalikan nih. Ini pandangan fisiologis ya. Saya akan suka kalau melihat jantung seperti ini.
Jadi kalau saya melihat jantung seperti ini, pointingnya ke sini, kesannya kayak, oh ini jantungnya sepertinya arahnya ke kanan, padahal belum tentu seperti itu. Kenapa belum tentu seperti itu? Karena yang jantungnya pointing ke kiri ini hanya terjadi kalau presentasinya kepala. Presentasi kepala kita putar counterclockwise, tentunya jantungnya akan seperti ini. Beda dengan yang bawah. Kalau yang bawah ini sungsang ya, karena kepalanya di sebelah kiri sini. Kalau kita counterclockwise, tentunya jantungnya arahnya ke sana. Nah, supaya mudah, nggak bingung, kalau saya nggak bisa ngapalin pakai tangan gitu, jadi saya punya cara biasanya seperti ini. Saya buat kepalanya di sebelah kanan. Jadi saya bikin seolah-olah semuanya selalu presentasi kepala. Jadi misalnya kepalanya di kiri, ya saya puter 180 derajat probe-nya. Ya. Habis itu kita ke arah jantung, tetap putar 90 derajat counterclockwise, dan lalu kita akan melihat pandangan fisiologis yang sama. Ini contohnya. Jadi misalnya ada presentasi sungsang, saya putar dulu 180 derajat, ya, sehingga kepalanya ada di sini, seolah-olah presentasi kepala, baru saya putar 90 derajat counterclockwise. Dan di sini saya akan melihat seperti pandangan fisiologis istilahnya. Saya ngomongnya seperti itu. Jadi kalau misalnya bingung, ya boleh kita kasih tanda angka-angka seperti ini, dan kirinya adalah jam 9. Ya. Jadi buat saya ini lebih memudahkan. Jadi kalau misalnya saya pertama kali melihat, saya selalu melihat ini kiri kanan, habis itu baru kita mengevaluasi jantungnya lebih lanjut. Ya. Cara saya mengevaluasi kalau nggak yakin, saya selalu membuat seperti ini. Ya, saya membuat seperti ini. Nah, seperti saya sebutkan tadi, clue yang terakhir adalah adanya masalah pada hubungan vena ke atrium, ya, vena ke atrium. Jadi kalau kita lihat di sini normalnya seperti ini ya. Kita akan melihat aorta lebih di belakang dan posisinya lebih di kiri. Super inferior vena cava dia akan posisinya di kanan dan lebih ke anterior, ya, lebih ke anterior. Nah, kalau kita melihat seperti ini yang sejajar, ini adalah tanda dari left isomerism, ya. Jadi aortanya di sini. Karena nggak ada, karena saya seperti sebutkan tadi, duplikasi dari kiri, vena cava inferiornya juga nggak ada. Jadi ini digantikan oleh vena azygos namanya. Azygosnya akan membesar sehingga dia akan terlihat seperti sejajar. Aortanya di sini, azygos di sini. Ya. Jadi seperti melihat dua pembuluh darah yang sejajar. Ini contoh yang saya sebutkan tadi. Ini stomachnya di kanan, yang ini stomachnya di kiri. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa mengevaluasi kiri kanan, tentunya ini akan sangat membingungkan. Ya. Ini contoh dari right isomerism. Kalau right isomerism, khasnya pembuluh darahnya seperti ini. Dia akan, kita ngomongnya juxtaposition. Juxtaposition itu berada di satu arah, berada di satu sisi, maksud saya. Jadi aortanya di sini, inferior vena cavanya di sini. Ya, kalau kita lihat di sini. Ini kita lihat lambungnya arahnya ke kiri, jantungnya ke kanan. Ya. Jadi kalau kita mau mendiagnosis isomerism, paling mudah adalah kita melihat hubungan dari aorta dan inferior vena cava. Ya, jadi ini adalah cara mudahnya. Kalau kita mau melihat situs inversus, ya pastikan arahnya seperti yang saya sebutkan tadi, dan lain sebagainya. Ya, nah itu masalah situs. Berikutnya kita masuk ke masalah melihat ke struktur di four chamber view-nya ini ya. Jadi kalau kita melihat abnormal four chamber view, tentunya kita akan membagi. Kalau kita bagi jantung, saya bagi 3 part ya, tengah, kiri, dan kanan. Di bagian tengah kalau ada masalah, kita bisa menduga kelainannya antara ini, VSD, AVSD, atau CCTGA. Nanti saya jelaskan satu persatu. Kalau di sebelah kiri, ini adalah masalah di jantung kiri, masalahnya seperti ini. Jantungnya bisa kecil sekali pada HLHS, bisa juga jantungnya jadi globular besar pada aortic stenosis, atau jantungnya kecil, hanya perbedaan disproporsi aja. Juga jantung kanan, sama juga. Kalau jantungnya kecil biasanya tricuspid atresia, kalau jantungnya besar bisa Ebstein anomali atau tricuspid dysplasia, seperti ini. Ya, jadi ini untuk memudahkan, kita fokus ke tengah dulu, ke middle heart ya. Middle heart ini kita bisa melihat VSD, AVSD, dan CCTGA ya. Nah, ini VSD. VSD ini kelainan yang paling banyak ya, dia 15-35% dari seluruh CHD ya. Dan enaknya adalah kalau kita miss ya, kadang-kadang dia bisa menutup sendiri sampai dengan 1 tahun. Tapi baru-baru ini di Sutomo ada VSD yang hamil, tapi sudah kandung Eisenmenger. Nah, ini susahnya. Kalau nggak nutup, dia flow-nya semakin besar, jadi Eisenmenger, hamil, masuk ke Sutomo ujung-ujungnya. Jadi ini pentingnya kalau kita bisa mendeteksi itu, tentunya kita akan mencegah terjadinya masalah-masalah pada saat dewasa nanti. Ya. Makanya detection rate-nya bisa dari 7% sampai 50%. Jadi kalau VSD-nya besar, tentunya kita gampang melihat, tapi kalau kecil kadang-kadang susah dilihat.
ada berbagai jenis VSD, mungkin kita harus ketahui bersama. Mungkin yang paling mudah muskular VSD ya. Dia ada posisinya di sini. Jadi kalau jantung itu septumnya 2/3 bagian bawah ini muskular, tapi 1/3 bagian atas ini membranus kita nyebutnya ya, lebih tipis ya. Nah, yang bisa kita deteksi pada saat kita meriksa four chamber view ya. Jadi ini gambaran normal ya. Kalau ada di sini gambarannya selalu saya kasih contoh gambaran normal supaya bisa membedakan normal sama abnormalnya. Jadi kalau misalnya VSD kadang-kadang baginya mudahnya mungkin saya bagi 3 aja. Yang 4 ini jarang sekali terjadi. Jadi yang paling sering adalah 1, 2, dan 3 ini. Kalau AV kanal type ya dia biasanya posisinya di atas ini. Ya, posisinya di inlet ya, di inlet. Kalau muskular biasanya posisinya di bawah sini. Sedangkan kalau misalnya kita ingin melihat konoventrikular, outlet perimembranous VSD, ini tentunya kita harus memotong ke left ventricular outflow tract ya, karena posisinya di atas ini. Kalau kita nggak motong di bagian aorta, tentunya kita akan miss VSD ini ya. Jadi kalau pada four chamber view kita hanya bisa melihat 2 jenis VSD ini. Ini gambarannya ya kira-kira ya. Jadi ini VSD yang AV canal type yang di atas ini ya, kita lihat jelas setelah crux dia benar-benar ada berlubang cukup besar. Kalau gini mudah melihatnya ya. Jadi kita lihat flow-nya juga mengalir dari VSD-nya itu ya. Ini adalah contoh VSD muskular yang agak besar. Kadang-kadang ada yang susah. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat four chamber view, kalau bisa kita nyalakan color flow-nya ya. Kadang-kadang kita bisa lihat flow kecil seperti ini. Ya, ini VSD kecil yang kadang-kadang kalau kita lihat 2D aja nggak kelihatan ya. Tapi sebenarnya enaknya adalah walaupun ini nggak kelihatan, biasanya karena kecil dan posisinya di bawah sini muskular, biasanya rata-rata dia akan menutup spontan ya, rata-rata menutup spontan. Jadi VSD kalau ukurannya kecil kurang dari 0,3 rata-rata dia akan menutup spontan ya, dia akan menutup spontan. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke yang kedua. Yang kedua ini AVSD ya. AVSD itu atrioventricular septal defect. Beda sama VSD. Kalau VSD kita cuma melihat di bagian bawah aja. Kalau AVSD ini kita fokusnya melihat di daerah tengah sini, di daerah crux-nya ya. Kita ada sebutan lain namanya endocardial cushion defect. Detection-nya cukup besar karena biasanya kelainannya cukup masif di sini, biasanya lebih mudah dilihatnya. Clue-nya apa? Ada ASD primum. Jadi di sini adalah septum primum ya. Ini gambaran septum primum. Septum primumnya akan hilang ya. Lalu ada VSD di daerah bawah, ada VSD AV canal type ya. Dan biasanya ada common AV valve. Common AV valve itu katupnya menjadi 1. Yang harusnya katupnya 2, kiri dan kanan ini jadi 1 ya. Dan tentunya pasti ada abnormal dari crux-nya ya. Kita lihat di sini. Ini contoh yang tadi saya ngasih contoh perbandingan VSD yang AV canal type ya. Jadi kita lihat di sini katupnya masih bagus ya, kiri kanan ada. Jadi ini VSD, kita bandingkan dengan gambaran seperti ini. Ini adalah contoh dari AVSD ya. Kalau AVSD kita fokuskan di tengah di sini. Kita lihat septum primumnya hilang, dia ada VSD AV canal type, dan tentunya kita lihat AV valve-nya di sini. Ya, AV valve-nya jadi 1, ketemu di tengah. Ini yang kita sebut dengan AVSD yang total ya. Ada sih berbagai masalah, contohnya AVSD yang parsial. Kalau parsial, kasnya adalah dia kehilangan septum primumnya di sini. Tapi jangan lupa, masalah utamanya sebenarnya ada masalah di crux-nya ya. Jadi crux-nya akan lurus seperti ini. Ya, bandingkan dengan gambaran yang normal seperti ini ya, bandingkan dengan gambaran yang normal. Nah, kelainan terakhir yang bisa kita lihat dari daerah tengah selain masalah septum adalah ini ya, congenitally corrected transposition of great artery. Mungkin kadang-kadang agak susah membacanya, kadang-kadang kita juga nggak tahu kasusnya, memang kejadiannya sangat jarang sekali. Intinya adalah ada discordance dari atrioventrikular, jadi atrium kiri masuknya harusnya ke ventricle kiri, ini masuknya ke ventricle kanan. Atrium kanan harusnya masuk ke ventricle kanan, ini masuknya ke ventricle kiri. Begitu juga ada discordance keluarnya, ya, karena discordance-nya 2 kali, jadi seolah-olah flow-nya seperti normal. Ya, ini gambaran normal, ya, ini gambaran normal. Kita lihat di sini. Kalau gambaran abnormal seperti ini, gambaran CCTGA seperti ini ya. Jadi kita lihat AV valve kiri di bawah kanan ya. Jadi harusnya AV valve yang sebelah kiri ini di atas ya. Biasanya ventricle kiri itu akan lebih panjang, ventricle kanan akan lebih pendek sedikit ya, AV valve-nya di bawah. Tapi ini kebalikan. Kita lihat di sini
Ini yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri kok ternyata AV valve-nya lebih rendah ya. Lebih di bawah daripada yang kanan. Dan kita harus lihat posisi moderator band-nya. Di sini ya. Harusnya ini ventricle kiri, kok moderator band-nya muncul di sini ya. Moderator band itu adalah penanda kas dari ventricle kanan. Sehingga kalau kita menemukan itu di posisi sebelah kiri, ya berarti ada suatu kelainan yang kita sebut dengan CCTGA ya. Kasusnya jarang, saya pernah nemu satu aja kasus, ini contohnya ya. Jadi kirinya sebelah sini, kita lihat di sini ya, ini kebetulan ada CCTGA, ada VSD-nya juga ya. Kita lihat di sini bahwa moderator band-nya ada di sebelah kanan, kita nemu. Kadang-kadang susah kita melihat, soalnya seperti normal ya. Caranya gimana ya? Paling enak kita sweep tadi, cardiac sweep, kita lihat satu-satu, terus kita titiki satu-satu moderator band-nya di mana dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat valve-nya juga sama, valve yang di posisi sebelah kiri dia lebih rendah dari posisi yang sebelah kanan ya. Jadi ini adalah gambaran dari CCTGA ya. Biasanya CCTGA ini juga kadang-kadang diikuti kelainan-kelainan lainnya, jadi kadang-kadang susah kalau kita menambahkan evaluasi outflow tract dan lain sebagainya. Paling mudah untuk mengidentifikasi adalah mengidentifikasi pada potongan 4-chamber view ini. Ya. Nah, tadi kita ngomong masalah di tengah. Sekarang kita akan ngomong masalah di sebelah kiri, ya. Ngomong masalah di sebelah kiri. Ada masalah-masalah seperti ini, saya jelaskan satu-satu. Ini yang pertama ya, HLHS ya. HLHS ini detection-nya sangat tinggi karena kita mudah biasanya melihat seolah-olah ventricle-nya kok cuma satu, yang satunya sangat kecil sekali, yang harusnya dia simetris seperti ini ya. Prinsipnya adalah no flow, no grow. Jadi biasanya kalau flow yang masuk ke situ semakin sedikit, tentunya jantungnya tidak akan berkembang ya. Biasanya ada stenosis atau atresia dari mitral. Gambarannya seperti ini. LV-nya kecil sekali dan apex-nya akan terbentuk dari ventricle kanan, bukan terbentuk dari ventricle kiri. Biasanya normalnya dia terbentuk dari ventricle kiri, tapi ini terbentuknya dari ventricle kanan. Ya, gerakannya biasanya lebih hipoplastik, ya, jadi lebih nggak ada gerakannya. Dan seperti saya sebutkan tadi, karena ini ada kebuntuan di sebelah kiri, otomatis tekanan di sini akan tinggi dan foramen ovale-nya akan mendorong ke sebelah kanan. Normalnya flow itu dari vena cava masuk ke right atrium, masuk ke foramen ovale. Tapi ini kebalikan, karena di sini buntu, flow-nya foramen ovale akan dari kiri ke sebelah kanan, ya, dari kiri ke sebelah kanan. Ini kita lihat gambarannya ya. Ini contoh ventricle kirinya sangat kecil sekali di sini dan tidak ada flow yang masuk ke ventricle kiri di sini ya. Kalau kita lihat juga di sini katupnya foramen ovale-nya dia arahnya ke sisi kanan ya. Ini sisi kanan, ini sisi kiri ya. Kirinya buntu di sini sehingga dia mencoba menerobos ke arah lainnya ya. Kita coba menerobos ke arah lainnya. Nah, gambaran kedua adalah gambaran aortic stenosis. Tadi kita melihat jantung kirinya kecil sekali. Sekarang jantung kirinya besar ya. Jadi sebenarnya ini bisa jadi kesatuan dengan HLHS. Mungkin awalnya besar, bisa aja semakin membesar usia kehamilannya akan hipoplastik juga. Tapi kalau kita nemukannya sudah agak besar, biasanya ventricle kirinya jadi sangat globular seperti ini. Ya, kita lihat di sini LV-nya dilatasi, gerakannya lebih nggak bagus daripada ventricle kanan. Ventricle kanan walaupun lebih kecil karena terdesak, ventricle kiri ini gambarannya lebih kontraksinya lebih bagus. Yang ventricle kiri ini gambarannya lemah sekali. Dan lagi-lagi karena flow-nya di sini terbuntu oleh aorta yang di sini ya, sehingga dia foramen ovale-nya akan mengarah ke sebelah kanan ya, foramen ovale-nya akan mengarah ke sebelah kanan. Belum lagi kalau foramen ovale-nya restriktif atau sudah nutup, dia akan sangat melembung sekali dan akan kelihatan atrium kirinya membesar ya. Ini adalah gambaran dari aortic stenosis. Detection-nya cukup tinggi juga karena kita akan melihat sesuatu yang besar di sebelah kiri, biasanya seperti itu ya. Nah, yang agak sulit adalah ini. Ini adalah ventricular disproportion ya. Jadi ventricle kirinya kecil tapi kecilnya nggak terlalu ya, kecilnya nggak terlalu seperti ini ya. Kadang-kadang ini adalah tanda dari beberapa kelainan yang lain. Contohnya misalnya ada coarctatio aorta ya. Jadi otomatis outflow tract-nya yang sebelah kiri akan lebih kecil sehingga biasanya dia lebih kecil ya. Atau ada intruded aortic arch ya. Jadi apa namanya? Aortic arcus aortanya tidak terbentuk dengan bagus ya.
atau misalnya ada penyakit seperti TAPVD, TAPVC ya. Jadi TAPVC itu vena pulmonal harusnya dia masuk ke atrium kiri, tapi dia membentuk koneksi yang lain masuknya ke sebelah kanan sehingga kanan relatif lebih besar. Jadi kalau kita menemukan ada disproporsi dari ventricle, dari lebarnya ventricle, kita harus curiga 3 kelainan itu. Tapi mungkin saya tidak jelaskan lebih lanjut ya, karena itu akan membutuhkan evaluasi untuk ke daerah sagital. Nah, kita kalau menemukan sesuatu yang berbeda seperti ini, misalnya kita nggak yakin, kita bisa rujuk pada kasus ini. Ya. Nah, berikutnya setelah tengah sudah kita bahas, kiri sudah kita bahas, sekarang kita akan membahas ke sebelah kanan. Ya. Di sebelah kanan ini ada beberapa kelainan, sama juga ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Ini yang pertama mungkin tricuspid atresia. Ya, tricuspid atresia. Detection-nya memang 40%, tapi kadang-kadang ada juga yang ventricle kanannya itu tidak mengecil sama sekali. Ya. Kadang-kadang hipoplastik, kadang-kadang nggak jelas. Ya. Ini contoh yang jelas. Ya. Ventricle kirinya besar, ventricle kanannya kecil. Ya, ada VSD di sini. Ya, ada VSD di sini. Jadi kalau kita lihat gambarannya seperti ini kalau misalnya di color ya. Jadi ada LV, ada VSD, dia flow-nya bukan masuk dari atrium kanan ya, karena di sini ada tricuspid atresia, tapi flow-nya masuk dari VSD ya. Ada saya satu kasus ya, ini contoh dari tricuspid atresia dari right atrium sama sekali tidak masuk ke ventricle kanan, tidak ada VSD, jadi dia nggak ada flow sehingga bentukannya jadi seperti ini ya. Ini kalau kita simple aja sweep, kadang-kadang kita nggak ngevaluasi dengan detail, kadang-kadang bisa kelewatan seolah-olah seperti four chamber view-nya normal. Padahal kalau kita lihat atau kita tambahkan color flow sedikit, kita akan lihat dia nggak bisa masuk ke ventricle kanan di sini ya. Ini adalah gambaran tricuspid atresia. Berikutnya adalah gambaran di mana jantung kanannya jadi lebih besar. Ya, ini biasanya pada kasus Epstein anomali atau pada tricuspid dysplasia. Ya. Bedanya apa sih? Detection-nya bagus ya, 59-80% karena kita melihat ada jantung yang membesar. Kasnya biasanya adalah jantungnya besar. Jadi kalau kita lihat jantung besar sekali, hampir jarang kita lihat kardiomegali karena hipertensi misalnya ya, kayak orang dewasa. Tapi kalau pada janin paling sering ada masalah jantung besar, itu biasanya kita harus curiga ada Epstein anomali ya, atau tricuspid dysplasia ya. Sebenarnya yang paling besar adalah atrium kanannya ya. Atrium kanannya ini sangat besar sekali ya, bandingkan dengan gambar yang normal ini ya. Nah, kita harus membedakan ini Epstein anomali atau ini tricuspid dysplasia. Caranya gimana? Kita bisa melihat valve-nya ke daerah crux itu nempelnya di mana ya. Ini contoh dari Epstein anomali ya. Kalau kita lihat valve-nya kayak gini, dia insersinya ada perbedaan jauh dengan insersi dari mitral ya, tricuspidnya ada jatuh ke bawah, kita sebut Epstein anomali. Tapi kalau tricuspid dysplasia biasanya crux-nya masih dia insersi di crux-nya masih lebih bagus atau masih sesuai dengan normalnya. Cuma dia lebih jauh ke apex turunnya biasanya ya. Kalau kita kasih flow juga biasanya akan ada regurgitasi yang sangat tinggi ya. Jadi kalau ada jantung yang membesar di sebelah kanan, kita harus DD-nya adalah Epstein anomali dan tricuspid dysplasia. Bedainnya gimana? Bisa kita lihat insersi dari valve-nya, valve sebelah kanan ya. Nah, ini ada sedikit tambahan mungkin kelainan yang bisa kita lihat juga dari four chamber view. Kita fokus ke belakang sini ya. Kita lihat vena pulmonalisnya masuk ke atrium kanan di sini ya. Tapi kalau pada TAPVC ya, dia tidak masuk ke atrium kanan tapi malah membuat saluran di sini ya. Jadi kadang-kadang ventricle kanannya, karena ini masuknya ke atrium kanan nantinya, sehingga ventricle kanannya relatif lebih besar. Jadi kadang-kadang, tapi agak susah ya. Mungkin kita cuma bisa lihat ventricular disproportion seperti tadi. Tapi yang khas adalah ada vena confluent seperti ini ya. Makanya detection-nya paling rendah untuk TAPVC ini. Susah untuk evaluasinya ya. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi harusnya left atrium itu bergerigi biasanya. Kenapa bergerigi? Karena vena pulmonal masuk ke sana. Tapi ini biasanya akan lebih kayak gundul seperti ini, dan dia biasanya ada saluran di sini. Ya, dia gundul, ada saluran di sini. Ya, ini kita bisa curiga bahwa ini ada TAPVC di sini. Ya, oke. Tadi kita sudah membahas tentang four chamber view, sekarang kita beranjak naik sedikit ke atas ya. Ini gambaran normal dari LVOT ya, dari left ventricular. Kita akan masuk ke aorta ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi,
VSD itu memang sebagian besar akan bisa kita lihat di 4-chamber view. Cuma ada satu VSD yang baru bisa kita evaluasi kalau kita naik ke left ventricular outflow tract. Ya, ini adalah namanya VSD perimembranous outlet. Ya, jadi seperti ini. Jadi kita harus melakukan cardiac sweep 4-chamber view naik ke LVOT. Sebelum ada kita melihat aortic valve, kita akan melihat ada lubang di sana, ya. Dan setiap kita menemukan VSD perimembran yang outlet, kita harus cek ada alignment enggak, ada malalignment enggak, ada off-riding apa enggak, ya. Kadang-kadang kita nyebutnya seperti itu, ya. Ini contohnya, ya. Jadi baru kelihatan kalau ada outflow tract, ya, VSD-nya, ya. Jadi contoh-contohnya. Jadi kalau kita menyusuri ventricle yang baik adalah kalau kita melihat ini intak seperti ini pada LVOT-nya, ya, dari bawah sampai atas ini intak semua, berarti nggak ada masalah VSD. Ya, biasanya kalau kita ingin mengevaluasi septum ventricle secara keseluruhan, caranya adalah seperti itu. Nah, kelainan-kelainan yang mungkin muncul apa? Tadi VSD perimembranous, yang kedua adalah TOF, ya. Jadi dari VSD perimembranous tadi kita harus melihat ada off-riding apa enggak, ada anterior alignment apa enggak, namanya seperti itu, ya. Ini yang normal tadi, ya. Ini ada VSD, caranya bedain yang tadi gimana? Kalau ada malalignment kita bikin aja garis seperti ini, ya. Jadi harusnya septum itu dia sejajar dengan aorta yang ini, ya, harusnya berada di sini, tapi dia ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau ada di tengah-tengahnya gini kita sebut dengan off-riding aorta, ya, kita sebut dengan off-riding aorta. Tanda yang lain apalagi biasanya ada pulmonal stenosis sehingga pulmonal arterinya lebih kecil daripada aorta. Normalnya adalah dia sedikit lebih besar sedikit daripada aorta, ya, normalnya seperti itu. Kalau kita lihat di sini ini normalnya, ini abnormalnya, ya. Biasanya aortanya lebih besar daripada pulmonal arterinya. Jadi kalau kita menemukan gambaran pada LVOT seperti ini dan gambaran pada tri-vessel view seperti ini, kita bisa curiga bahwa ini adalah tetralogy valve. Kita lihat lagi normalnya. Normalnya seperti ini, ya. Jadi sekali lagi kalau bisa kita bandingkan normal dengan abnormalnya. Dengan seperti itu akan lebih mudah, ya. Dengan seperti itu akan lebih mudah. Berikutnya adalah TGA, ya. TGA ini agak lebih sulit lagi, ya. Jadi biasanya kita nggak nemukan VSD perimembran di sana, cuma ada VA discordant, maksudnya adalah ventriculo-arterial discordant. Jadi ventrikel kiri harusnya masuk ke aorta, dia masuk ke pulmonal artery. Caranya gimana? Kalau kita potong LVOT, harusnya kita akan melihat aorta seperti ini. Tapi kalau misalnya pada TGA, kasnya adalah begitu kita masuk ke outflow tract yang pertama, harusnya kita lihat aorta, berikutnya outflow tract yang kedua kita melihat pulmonal artery, ini kebalikan. Begitu kita melihat outflow tract yang cabang pertama, kita akan melihat pembuluh darahnya bercabang seperti ini. Ya, jadi kalau ada pembuluh darah bercabang seperti ini, berarti kita harus curiga, loh, jangan-jangan outflow tract yang pertama adalah pulmonal artery. Ya, kalau outflow tract yang pertama adalah pulmonal artery, maka kita bisa curiga ini ada suatu TGA atau transposition of great artery. Ya, yang DTGA. Kalau tadi LTGA. Kalau LTGA itu kasnya kita lihat abnormality di 4-chamber view. Tapi kalau TGA ini masalahnya hanya di ventriculo-arterial discordant. Jadi kita baru bisa lihat di outflow tract, ya. Tanda yang lain adalah di tri-vessel view kita harusnya melihat 3 pembuluh darah ini. Pada TGA biasanya kasnya ada 2 pembuluh darah aja, ada aorta sama superior vena cava aja, ya. Karena pulmonalnya langsung ke bawah. Jadi di tinggi seperti ini biasanya kita cuma lihat aorta dan SVC. Kadang-kadang orang ngomongnya question mark sign, ya. Jadi seolah-olah seperti tanda tanya di sini karena cuma satu berdiri sendiri, ya. Ada yang melihat seperti ini, tapi saya sendiri nggak terlalu suka kalau kita melihat yang paralel gini, karena kadang-kadang ini sebenarnya bukan potongan yang murni dari cardiac sweep, ya, karena kita harus sedikit tilting untuk melihat supaya pembuluh darahnya sejajar seperti ini. Tapi cara yang lebih mudah adalah kita lihat bahwa cabang outflow yang pertama adalah ke pulmonal artery, ya, ke pulmonal artery. Berikutnya ada DORF juga, ya, mungkin sedikit supaya kita mengenal DORF, ya, double outlet right ventricle. Ini bedanya apa? Hampir sama kayak TOF, maksudnya dalam artian dia ada off-riding aorta, ada malalignment, tapi syaratnya ini malalignment-nya harus lebih dari 50%, ya. Jadi ini contoh yang TOF, ya. TOF ini seperti ini, ya, malalignment-nya di sini, ya.
Ini contoh dari yang DORF ya. Kalau DORF alignment-nya sangat jauh ya. Jadi hampir aorta itu hampir keseluruhannya malah masuk ke ventricle kanan di sini ya. Jadi ini yang kita sebut double outlet right ventricle. Jadi semuanya outflow-nya dari right ventricle ya. Type-nya ada TOF type sama TGA type ya. Ada yang TGA type, ini TGA type ya. Jadi intinya kalau ada malalignment yang jauh ya, hampir keseluruhan itu diambil oleh ventricle kanan, kita sebut dengan DORF ya di sini ya. Disebut dengan DORF. Nah, kelainan yang terakhir mungkin dari outflow tract ini adalah truncus arteriosus ya. Truncus arteriosus kasnya adalah sama, ada off-riding, tapi kita cuma menemukan satu pembuluh darah. Ya, jadi kita di sini hanya ini TOF ya. Ini contoh dari TOF. Ya, kita hanya menemukan satu pembuluh darah. Ya. Dan pembuluh darah pulmonalnya biasanya keluar dari main trunk atau dari truncusnya ini. Dari truncusnya ini kita lihat pelan-pelan. Jadi cuma satu yang keluar. Harusnya ada satu lagi pembuluh darah yang keluar dari ventricle, tapi cuma satu yang bisa kita identifikasi. Kita bisa curiga truncus arteriosus di situ. Pada posisi tri-vessel view juga gambarannya seperti ini ya. Biasanya nggak jelas, hanya ada satu pembuluh darah di sini. Ya, jadi mungkin supaya gampangnya, kadang-kadang saya bikin catatan kalau kita melihat ada masalah di outflow tract. Yang pertama kali kita lihat adalah ada VSD apa enggak ya pada LVOT. Kalau misalnya pada LVOT kita nggak ada VSD, kita lihat lagi ada transposisi apa enggak. Ya, kalau nggak ada transposisi berarti normal. Ya, sebaliknya kalau ada transposisi dari great artery, maka dia diagnosisnya adalah TGA. Ya, kalau ada TGA. Lalu misalnya dia ada VSD, kita tanya lebih lanjut lagi. Ini outflow tract-nya cuma satu apa enggak? Kalau cuma satu ya berarti dia masuk truncus arteriosus ya. Tapi kalau enggak ada satu, kita lihat off-riding-nya. Ada off-riding apa enggak? Kalau enggak ada off-riding, berarti ini murni hanya VSD perimembranous outlet. Ya. Kalau ada off-riding, kita lihat lebih dari 50% apa enggak. Kalau enggak lebih dari 50%, kita bisa ngomong ini tetralogy valve. Kalau lebih dari 50%, kita ngomong ini DORV atau double outlet right ventricle. Nah, sebaliknya kalau ada single outflow tract, ya kita ngomongnya ini truncus arteriosus. Ini cara memudahkan saya mengingat biasanya, karena kadang-kadang kebalik-balik dan lain sebagainya. Jadi, mungkin itu dari saya. Take home message-nya mungkin kelainan janin terbanyak ya. Jadi, kelainan jantung bawaan ini adalah kelainan janin yang terbanyak, sehingga sangat penting untuk dideteksi. Ya. Nah, mayoritas justru terjadi pada wanita yang tanpa risiko, sehingga screening ini benar-benar diperlukan ya, dan butuh waktu. Jadi saya sebutkan 30 menit sesekali kita kalau bisa melihat seluruh kelainannya secara singkat. Cukup sweeping aja dari 4-chamber view sampai ke outflow tract sampai ke tri-vessel view. Terus kita lihat lagi benar-benar normal apa enggak. Tadi ada clue-cluenya, jadi lebih mudah kita mengidentifikasi ya. Dampaknya seperti ini. Nah, ada beberapa kelainan yang tidak dapat dideteksi. Jadi kalau kita mengedukasi, selalu kita ngomong bahwa ada beberapa kelainan yang tidak bisa kita edukasi. Evaluasi secara sistematis seperti ini, benar-benar kenali yang normal ya. Dan yang penting tahu cara mencari jantung yang normal ya. Jadi kalau kita sudah tahu cara mencari jantung yang normal, kita benar-benar kenali yang normal. Cukup kalau di 4-chamber view, clue-nya adalah kita lihat septumnya, bagian tengahnya, lalu kita lihat ruang jantungnya, membesar apa tambah kecil. Jadi kalau misalnya ada masalah di situ, baru kita identifikasi ini masalahnya termasuk apa sih kalau kita bisa mengidentifikasi. Lalu berikutnya kalau outflow tract, yang kita lihat adalah ada VSD apa enggak pada LVOT, ya, posisi dan jumlah arterinya, dan ada off-riding apa enggak, dan off-ridingnya berapa persen. Jadi untuk mengidentifikasi, kita bisa pakai clue melihat beberapa hal spesifik seperti ini ya. Dan variasi deteksi sekali lagi cukup lebar. Jadi kadang-kadang kita nemu TOF tapi tetralogy valve yang memiliki kelainan lainnya. Kadang-kadang kita nemu CCTGA tadi, kasus saya CCTGA tadi dengan pulmonal stenosis dan lain sebagainya, sehingga gambarannya jadi bisa lebih berbeda ya. Jadi intinya itu yang perlu kita ketahui. Saya titip aja, intinya fetal medicine unit ini nggak akan ada kalau misalnya kita semua tidak melakukan WSG screening ya. Kalau kita nggak bisa mendeteksi ini kemungkinan kelainan, tentunya fetomaternal juga nggak akan dapat rujukan untuk kelainan-kelainan. Jadi penting sekali bagi kita semua untuk mengevaluasi apakah ada masalah apa enggak.
Begitu pula kalau kita nggak bisa mendeteksi kelainan jantung dengan baik, biasanya di tempat itu pasti dokter jantung anaknya juga tidak akan ada banyak kasus untuk melakukan tindakan. Jadi misalnya kita bisa mendeteksi banyak, biasanya justru dokter jantung anaknya akan berkembang, dokter jantungnya juga akan berkembang, dan lain sebagainya. Ya. Jadi intinya adalah kita semua kalau bisa benar-benar sesekali melihat ada masalah apa enggak pada janinnya, dan kalau misalnya kita ragu, kita bisa merujuk. Ya. Ini contoh di sedikit waktu saya filo Korea ya dengan dokter Budi Wicaksono. Jadi USG-nya seperti ini ya. Jadi ada satu periode USG ini fetal echo semua, ada yang VSD, ada yang trunkus arteriosus, HLHS, dan lain sebagainya. Saya sendiri nggak pernah melihat seperti ini di Dr. Sutomo. Tapi mungkin kalau melihat populasi kita yang sangat banyak, seharusnya saya juga bisa menemukan seperti ini. Dan tentunya hal-hal seperti ini akan bisa kita dapatkan kalau kita juga mendapatkan rujukan dari teman-teman semua. Kalau semuanya bisa mengidentifikasi dengan baik, tentunya hal ini bisa kita perbaiki, ya. Kita bisa optimalisasi janin-janin yang akan lahir dengan kelainan-kelainan seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Mas James. Saya kembalikan lagi. Terima kasih, Dr. Manggala, atas pemaparannya. Setelah ini kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi tanya-jawab. Bagi para peserta webinar, manfaatkan sesi ini dengan sebaik-baiknya. Tanyakan segala apapun yang ingin Anda tanyakan menggunakan fitur live chat yang terdapat di bawah layar webinar. Kami juga mengingatkan bagi para peserta webinar untuk tidak lupa mengisi form absensi yang akan dibagikan panitia setelah acara ini berakhir. Kita akan diselingi toilet break. Bagi para peserta webinar boleh mengambil toilet break sambil menunggu sesi terakhir. Kita akan melihat sejenak video iklan produk dari GE dan PT Mulia Husada Jaya.
Ya, saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh peserta webinar, manfaatkan fitur live chat yang terdapat di bawah kolom webinar untuk mengirimkan pertanyaan Anda. Dokter Manggala? Ya. Mungkin Mas Jim. sambil menunggu ada pertanyaan yang masuk lagi, dokter bisa sharing salah satu pengalaman yang ingin di-sharingkan seputar materi yang kita bahas hari ini. Ya, mungkin kalau sharing mungkin sedikit sharing ya. Karena saya dekat sama lembaga istilahnya LHC ya. LHC itu Little Heart Community ya. Jadi ibu-ibu yang atau keluarga yang anaknya mengalami kelainan jantung bawaan ya. Kalau misalnya saya ketemu di sana, kadang-kadang mereka juga sedikit banyak harapannya adalah selalu bisa terdeteksi dini ya. Ada beberapa yang terdeteksinya terlambat dan lain sebagainya, akhirnya koreksinya cukup berat. Jadi mungkin share sedikit dari sisi pasien. Jadi kalau dari sisi pasien tentunya selalu berharap supaya kita melakukan yang terbaik. Jadi harapannya kalau bisa ya kita melakukan deteksi ini dengan baik ya. Ada beberapa kasus yang kelainannya cukup berat seperti CCTGA tadi, itu kasusnya cukup berat ya. Akhirnya pasiennya dioperasi dan lain sebagainya, walaupun akhirnya meninggal, tapi insya Allah mereka meninggal dengan kondisi yang lebih siap lah. Jadi walaupun sudah dioperasi dan lain sebagainya, mereka merasa sangat bahagia karena sudah melakukan ikhtiar yang terbaik lah untuk anaknya ya. Dibandingkan dengan kalau misalnya anaknya lahir tiba-tiba biru, tiba-tiba meninggal tanpa tahu ada apa-apa dan lain sebagainya. Jadi walaupun outcome akhirnya adalah mungkin jelek, kadang-kadang kita kan selalu skeptis, alah yang operasi nggak bagus di sini, yang di sini masih banyak yang meninggal setelah ketahuan dan lain sebagainya. Tapi apapun itu sangat penting karena yang kita kerjakan ini bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi harapannya seperti itu. Banyak sekali yang berhasil dioperasi dan tentunya akan sangat optimal hasilnya. Mungkin gitu, Mas James. Kita masuk pertanyaan dari peserta. Sebentar saya buka. Yang pertama dari Dr. Iksan Riswanda. Pertanyaannya sebagai berikut, dokter. Bagaimana teknik mencari outflow tract dari posisi lateral atau basal selain posisi apikal? Ya. Oke, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang cukup baik ya. Tapi mungkin kita harus membedakan ya, apa sih lateral, apikal dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak terlalu berhubungan juga dengan outflow tract-nya. Jadi intinya kalau kita mau mengevaluasi outflow tract dari four-chamber view ya kita melakukan cardiac sweep ya. Lagi-lagi seperti yang saya sebutkan, kita melakukan cardiac sweep pada janinnya. Jadi kita harus tahu sumbu panjang janinnya itu di mana. Kita melakukan cardiac sweep-nya dari lambung four-chamber view ke LVOT itu sesuai dengan sumbu panjang bayinya. Kalau misalnya kita pada saat USG kita nemu, janinnya kok posisinya ventrikelnya di lateral nih ya, septal view gitu ya. Kita ingin melihat di apikal, caranya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, kita melakukan rotasi pada janinnya. Ya, jadi kita melihat misalnya dari four-chamber view itu kita rubah dulu nih dari lateral kita bikin menjadi apikal. Setelah dari apikal ya kita naik lagi ke atas untuk mencari outflow tract-nya. Tapi pada intinya adalah mau dari posisi manapun, mau jantungnya berposisi lateral atau apikal, kita bisa sekali mencari outflow tract. Caranya gimana ya? Tentunya melakukan sweep, ya, melakukan sweep ke arah kranial atau ke arah kepala bayinya, kepala janinnya. Mungkin gitu, Mas James. Jawabannya? Mas James, mungkin kita lihat lagi apakah masih ada pertanyaan dari peserta.
Jadi memang cukup kompleks ya, Mas James ya. Sebenarnya pinginnya saya datang ke sana live demo sebenarnya, pinginnya. Tapi karena kita ngelihat kondisi COVID-nya semakin meningkat gini, sepertinya kok lebih baik kita menahan diri dulu ya. Jadi memang sangat. Jadi yang paling penting dari sini kalau identifikasi itu memang masalah kedua ya. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan image jantung yang bagus dan bagaimana kita melakukan tangan kita ya, istilahnya kita melakukan probing dengan baik. Jadi memang kuncinya di sana. Kalau di sana sudah dilakukan dengan bagus, ya kita tinggal memilah-milah sesuai dengan masalahnya ada di mana, seperti tadi. Akan mudah sekali. Kalau masalahnya di septum kayak gimana, kalau masalahnya di jantung bagian kiri, itu kayak gimana, jantung bagian kanan gimana. Sebaliknya kalau four chamber view sudah normal semua, kita naik lagi ke outflow tract, kita lihat dulu ada VSD perimembranous atau enggak, kita lihat ada discordant apa enggak, ya kita lihat ada overriding aorta apa enggak. Dari situ kita bisa menentukan ini lebih kelainannya ke ini lebih kelainannya ke ini, dan lain sebagainya. Jadi mungkin memang fokusnya lebih ke bagaimana tangan kita bisa mengidentifikasi jantung itu dengan baik. Dan mungkin pesan yang paling penting adalah yang kita USG lagi-lagi janinnya, bukan perut ibunya. Kadang-kadang kita fokus meluruskan ke perut ibunya, padahal janinnya mungkin posisinya nggak seperti itu. Padahal janinnya nggak seperti itu. Mungkin itu, Pak Mas. Baik, berarti nanti di kemudian hari bisa dijadwalkan untuk live demo di sini ya, Dokter ya? Ya, karena sudah sedikit ya coronanya ya. Iya, amin, semoga cepat berlalu. Mungkin sebelum menunggu live demonya, Dokter kira-kira ada tips dan trik bagaimana supaya mendapatkan gambaran janin bayi yang baik di USG. Jadi kalau saya sendiri kadang-kadang kita kalau USG gitu ya, apalagi janin tengah-tengah kita USG dapat gambaran yang janin kan bergerak ya. Tentunya kalau kita USG setelah lahir lebih enak tuh ya. Bayinya diam, jantungnya gampang sekali diidentifikasi masalahnya. Tapi karena janin itu bergerak terus, kadang-kadang kalau kita USG sudah dapat gambaran yang bagus, tiba-tiba bayinya bergerak, bingung lagi kita. Nah, biasanya kadang-kadang kalau misalnya saya sudah sulit untuk mengidentifikasi ini mana kanan, mana kiri, mana itu dan lain sebagainya, saya selalu mengembalikan probe sejajar dengan janin. Jadi saya bikin sagital. Jadi kita melihat tulang belakang secara lurus ya. Jadi kita luruskan dulu probe-nya, kita luruskan dengan tulang belakang bayinya, pokoknya dengan sumbu panjang bayinya. Habis itu ya kita arahkan mau target kita kemana. Kalau kita mau lihat lambung, taruh lambungnya di tengah, kita rotasi 90 derajat. Begitu juga kalau kita ingin melihat jantung. Jadi kita taruh posisi jantungnya di tengah-tengah layar, dan kita rotasikan 90 derajat. Jadi sebenarnya cara paling mudah untuk mengembalikan posisinya supaya normal adalah seperti itu ya, rotasi. Jadi dari misalnya ini janinnya misalnya saya gini kan, misalnya jantungnya posisinya di sini setinggi ini. Jadi ya ini pas di tengah, saya rotasi 90 derajat supaya saya bisa melihat four chamber view-nya dengan baik. Jadi triksnya adalah saya biasanya mengerjakan seperti itu untuk mempermudah. Terima kasih dokter atas tips dan triknya. Tak lupa saya mengingatkan bagi para peserta webinar untuk mengisi link absensi yang akan dibagikan oleh panitia setelah acara ini berakhir. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Facebook maupun Instagram dari PT Mulia Usada Jaya untuk mendapatkan info terupdate seputar event maupun produk. Dokter, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita bisa akhiri, dokter ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Manggala atas kesempatannya bergabung membawakan materi di webinar hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Dan semoga di kemudian hari kita bisa lanjut lagi dengan materi atau live demonya, dokter ya. Amin. Semoga segera membaik kondisinya. Amin, dokter. Ya. Baik, kepada seluruh peserta webinar, saya mengucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami.
Akhir kata, saya James, selaku perwakilan dari PT Mulia Husada Jaya beserta seluruh panitia Together by Virtual, undur pamit. Kami mohon maaf atas kesalahan dan semoga bertemu lagi di event selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.